Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fahru Roji Ilmi, Jihan Anggiani, dan Rian Adriana. Kami dari kelas PAIA semester 7 di Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini kami akan membahas materi tentang Islam dan kemasyarakatan, yang mana pembahasan yang kami paparkan diantaranya yang pertama masyarakat Islam, yang kedua jaminan Islam terhadap non-muslim, yang ketiga masyarakat sekuler, dan yang keempat menepis keberatan. Sebelum masuk ke materi pertama atau pembahasan pertama, ada pendahuluan dari materi Islam dan kemasyarakatan itu sendiri, yang mana lazimnya sebuah masyarakat di dalamnya pasti hidup secara bersama-sama, bermacam kelompok masyarakat berbeda gender, usia, bangsa, suku bangsa, organisasi, aliran politik, dan juga agama. Di samping adanya kemajemukan itu, tentu saja masyarakat terdapat sistem yang mengatur interaksi antar anggota masyarakat, antar masyarakat dengan penguasanya atau pemerintah, antar masyarakat suatu negeri dengan negeri lainnya. Pada aspek lain, masyarakat memiliki corak atau warna khas, seperti masyarakat berdasarkan kapitalisme dengan individualisme, sekularisme, liberalisme, berbeda dengan masyarakat sosialis, komunis, dan juga Islam. Kenyataan itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan, sehingga pluralitas masyarakat adalah bagian dari eksistensi kehidupan masyarakat itu sendiri, bahkan bagian dari penciptaan manusia. Oleh sebab itu, sekali lagi, perbedaan yang asasi sebuah masyarakat terletak pada sistem nilai, apa yang diterapkan dalam masyarakat tersebut. Jadi, pluralitas merupakan kenyataan yang harus dihadapi. Di dalam Islam, keberadaan pluralitas itu dapat melahirkan ikatan persaudaraan yang kokoh. Hal ini disebabkan Islam memandang semua manusia sama di hadapan Allah. Tidak ada diskriminasi dalam Islam. Islam tidak membedakan manusia dari sisi bangsa, suku bangsa, warna kulit, dan juga bahasa. Perbedaan seorang manusia dalam Islam disebabkan perbedaan tingkat ketakwaannya, ketaatannya kepada Allah, dan amal solehnya. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang bersandar pada akidah dan aturan-aturan Islam yang bersumber pada Al-Quran, Al-Karim, dan As-Sunnah. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang menjadikan Islam sebagai konsep kehidupannya, konstitusi, pemerintahan, sumber hukumnya, serta penentuan arahnya dalam seluruh aspek kehidupan. Tidaklah mengherankan di dalam dunia ajaran dan hukum Islam saat ini tidak lain karena kesempurnaan Islam yang berasal dari Zat yang Maha Adil dan sempurna, sebagai firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dalam kurung Islam, dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan setelah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Kasir dalam kitab tafsirnya memberikan statement bahwa Islam merupakan nikmat Allah yang paling besar bagi umat Islam. Yang disebutkan agama mereka yang tidak membutuhkan agama.
ayat 48, maka putuskanlah perkara atas perkara menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dan menghilangkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Bahasan yang selanjutnya yakni tentang jaminan Islam terhadap non-Muslim. Dalam ajaran Islam, keberadaan warga masyarakat non-Muslim yang berada dalam lingkungan kehidupan masyarakat Islam disebut dengan istilah ahlu zimmah. Zimmah memiliki pengertian perjanjian, jaminan, dan keamanan. Mereka disebut sebagai ahlu zimmah disebabkan mereka memiliki jaminan perjanjian Allah dan Rasul-Nya, serta jamaah kaum muslimin untuk hidup dengan aman dan tentram di bawah perlindungan Islam dan sistemnya. Jadi, mereka berada dalam jaminan keamanan kaum muslimin berdasarkan pada akad zimmah. Orang-orang non-muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lain yang beragama Islam, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Akad zimmah ini berlaku selamanya, yang mengandung arti membolehkan orang-orang non-muslim tetap memeluk agama mereka sekaligus menikmati hak-hak mereka sebagai warga negara. Kewajiban mereka adalah hanya menunaikan jizyah atau semacam pajak per tahun bagi yang mampu, tunduk pada aturan-aturan Islam sepanjang tidak berhubungan langsung dengan perkara-perkara agama dan ibadah mereka. Adapun hak-hak non-muslim yang dijamin Allah dan Rasul-Nya antara lain, yang pertama, hak atau jaminan perlindungan. Hak ini meliputi perlindungan dari serangan eksternal maupun kezaliman internal, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bertindak zalim terhadap seseorang yang terikat perjanjian keamanan dengan kaum muslimin, atau membebaninya lebih dari batas kemampuannya, atau mengambil sesuatu dengan tanpa keriduannya, maka akulah yang akan menjadi lawan si dolim itu pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi dalam Sunnah Al-Kubro. Yang kedua, perlindungan jaminan nyawa dan badan. Nyawa atau darah para ahlu zimmah dipelihara dan dijamin keselamatannya. Oleh sebab itu, pembunuhan atas non-muslim diharamkan dalam Islam. Berkaitan dengan ini, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membunuh seorang muahid atau orang yang terikat perjanjian dengan masyarakat kaum muslim, maka ia tidak akan mencium harumnya surga, sedangkan harum surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Ibnu Majah. Yang ketiga, perlindungan atau jaminan terhadap harta benda. Imam Abu Yusuf dalam kitabnya Al-Khoroj menukil riwayat mengenai perjanjian Nabi SAW dengan orang-orang Nasrani atau Najran. Bagi orang-orang Najran dan para pengikut mereka diberikan jaminan oleh Allah dan juga bagi orang-orang Najran dan para pengikut mereka diberikan jaminan Allah dan zimmah Muhammad, Nabi dan Rasul-Nya atas harta benda mereka, tempat peribadatan, serta apa saja yang berada di bawah kekuasaan mereka, baik sedikit maupun banyak. Yang keempat, perlindungan atau jaminan atas kehormatan. Islam menjamin mereka atas kehormatan dan harga diri. Siapapun tidak boleh mencaci maki seorang zimmi atau mengajukan tuduhan palsu, menjelek-jelekannya, menggunjingkan dengan ucapan yang tidak disukainya, dan lain-lain. Imam Qarafi dalam kitab Al-Furuj mengatakan bahwasanya akad zimmah mewajibkan berbagai hak untuk mereka, sebab mereka ada dalam lindungan kita, penjagaan kita, zimmah Allah dan Rasul-Nya, serta agama Islam. Maka barang siapa melakukan pelanggaran atas mereka, meski satu kata busuk atau gunjingan, maka ia berarti menyia-nyiakan zimmah Allah, Rasul-Nya, serta zimmah Islam. Yang kelima, jaminan hari tua dan terbebas kemiskinan atau jaminan ekonomi.
Orang-orang non-muslim dalam masyarakat Islam berhak atas jaminan hidup, apalagi jika mereka dalam keadaan fakir dan miskin, sebab seorang kepala negara merupakan pemimpin atas seluruh rakyatnya dan ia kelak akan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya terhadap rakyatnya. Yang keenam, jaminan kebebasan beragama. Kebebasan beragama dan beribadah bagi orang-orang non-muslim adalah wajib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, yang artinya, maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang beriman semuanya? Quran Surat Yunus ayat 99. Pembahasan yang selanjutnya yakni tentang masyarakat sekuler. Masyarakat sekuler memiliki karakteristik berbeda dengan masyarakat Islam. Masyarakat sekuler adalah masyarakat yang dipisahkan agama dari kehidupan. Masyarakat ini menjadikan prinsip-prinsip sekuler dalam kurung dibuat berdasarkan akal manusia dan kepentingan manusia tanpa melibatkan nilai-nilai agama sebagai konsepsi kehidupannya. Konstitusi pemerintahan, sumber hukum, serta penentu arahnya dalam sebuah aspek kehidupan. Indonesia berada dalam kondisi krisis multidimensional. Kondisi ini merupakan produk dari sebuah sistem hidup yang digunakan dan diterapkan mengatur mekanisme sebuah masyarakat. Jika kita cermati mengamati, maka kita akan sepakat untuk menyatakan bahwa sistem dan pandangan hidup yang digunakan dalam pengaturan kehidupan masyarakat Indonesia adalah kapitalisme sekularisme. Pandangan paham ini menyatakan bahwa kehidupan harus steril dari agama termasuk Islam. Artinya hukum-hukum agama Islam tidak bisa dijadikan sebuah patokan atau pegangan sebagai penyelesaian persoalan pemerintahan, negara, dan masalah publik lainnya. Pembahasan yang terakhir yakni tentang menepis keberatan. Terdapat respon negatif terhadap syariat Islam. Pada dasarnya, hambatan menerapkan syariat Islam itu dibagi dua kelompok, yaitu pertama, problem internal umat Islam. Problem ini berkaitan dengan ketidakpahaman umat Islam terhadap syariat Islam yang memunculkan keberatan. Jika ditelaah, hal ini merupakan cermin ketidakberhasilan umat Islam mengapresiasi ajaran Islam. Yang kedua adalah problem eksternal, yaitu ketidaksukaan kelompok atau negara yang benci dengan Islam. Berkaitan dengan itu, secara umum, kendala internal umat Islam dalam menerapkan syariat adalah masalah kekurangan paham terhadap syariat Islam, sehingga muncullah Islamfobia, ketakutan umat Islam terhadap aturan syariat agama yang diyakininya. Hal ini dapat kita perhatikan pada ungkapan yang miring di antaranya. Yang pertama, Islam itu yang penting bukan formalitasnya, tapi substansinya. Pendapat ini jika kita perhatikan sepintas seolah-olah benar, sebab inti dari seluruh ajaran Islam adalah mengajak manusia untuk menjadi baik, jujur, sopan, berakhlakul karimah, dan lain-lain. Tetapi, pendapat seperti ini jelas mengandung kekeliruan. Sebagai contoh, bahwa Islam memerintahkan seorang muslim untuk melakukan syariat sholat, saum Ramadan, zakat, dan hukum lainnya yang berkaitan dengan kehidupan seperti haramnya riba, zina, dan lain-lain. Secara formalitas, aktivitas syariat ini yang seperti itu harus dijalankan dan tidak bisa ditinggalkan, terlepas apakah ia jujur atau tidak, amanah atau tidak, dan lain-lain. Tidak dapat dikatakan bahwa orang jika sudah baik, jujur, berakhlakul karimah, maka tidak perlu lagi menjalankan sholat dan aktivitas syariat lainnya. Jadi, pendapat ini jelas bukan hanya berbahaya, tapi bertentangan dengan realitas, yaitu pertama, di dalam Islam tidak ada aturan yang diterapkan sekadar substansinya saja. Dan yang kedua, dengan tidak diformalkannya aturan Islam berarti akan menciptakan peluang umat Islam main hakim sendiri keluar dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penduduk yang hidup di Indonesia bukan hanya muslim tetapi juga non-muslim, tidak homogen tapi heterogen.
Berkaitan dengan pernyataan ini, sebenarnya menunjukkan kegagalan dalam memahami realitas masyarakat. Pada faktanya, hukum manapun yang diterapkan bagi sebuah masyarakat tidaklah diperuntukkan hanya bagi satu kelompok manusia atau masyarakat yang homogen saja. Sebagai contoh, Amerika merupakan sebuah negara yang tidak semua penduduknya beragama Nasrani, akan tetapi aturan atau sistem yang berlaku dalam mengatur negara tersebut adalah kapitalisme sekularisme. Begitu pula di Cina, jutaan umat Islam tinggal di sana, namun aturan yang diberlakukan adalah aturan sosialisme komunisme. Jadi, tidak rasional jika penolakan syariat Islam tersebut dilandaskan pada alasan terjadinya heterogenitas penduduknya. Mereka sendiri tidak pernah melarang penerapan sistem kapitalisme, meskipun tidak semua penduduk berideologi kapitalisme. Tidak pernah pula berteriak tidak boleh menerapkan sosialisme, komunisme, dengan alasan tidak semua penduduknya berideologi sosialisme, komunisme. Pokok persoalan yang sebenarnya bukanlah terletak homogenitas ataupun heterogenitas suatu masyarakat, tetapi terletak pada sistem aturan mana yang akan diterapkan untuk mengatur penduduk, apapun agamanya, dapat memberikan jaminan terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan suatu masyarakat, apapun agama, bangsa, dan juga sukunya. Yang ketiga, anggapan hukum Islam itu kejam, diskriminatif, dan primitif. Tudingan ini lebih mencerminkan ketakutan terhadap syariat Islam. Padahal, jika kita mau berpikir logis, manakah sesungguhnya yang lebih baik? Misalnya, apakah masyarakat yang rata-rata kehidupan seksualitas anggota masyarakatnya bersih karena diberlakukan hukum Islam? Karena Islam melarang mendekati zina dan ada hukum pidana yang tegas tentang pelanggaran ini. Ataukah masyarakat yang permisif, hedonis, dan kacau, yang di dalamnya industrialisasi seks telah dipandang biasa, aurat tidak boleh dihalangi untuk dipamerkan karena diskriminatif, hukum ditentukan oleh yang kuat, tentu saja. Masyarakat kelompok pertama merupakan masyarakat yang luhur, sesuai harkat dan martabat manusia, serta beradab. Sebaliknya, kelompok kedua merupakan masyarakat yang pada hakikatnya menjurus pada masyarakat binatang yang hidup tanpa aturan yang jelas dan pasti dapat menjamin hak-hak hidup mereka sebagai manusia. Hanya saja, banyak masyarakat yang masih berpandangan bahwa masyarakat sekuler dan kapitalistik yang hedonis dan permisif itu ialah yang dianggap masyarakat modern, sedangkan masyarakat yang berupaya menerapkan syariat Islam dipandang sebagai masyarakat tradisional, konservatif, dan tradisional juga. Dan yang keempat, anggapan masyarakat kita tidak siap. Alasan ini merupakan kilah atas keengganan, sebab ketika di Indonesia diterapkan hukum kolonial Belanda sampai saat ini, pernahkah rakyat Indonesia ditanyai tentang kesiapan mereka menerapkan hukum kolonial itu? Begitu pula, ketika dulu rakyat Indonesia diterapkan demokrasi terpimpin dan parlementer, apakah rakyat ditanyai tentang kesiapannya terlebih dahulu? Jawab atas pertanyaan itu adalah tidak pernah. Lalu, mengapa alasan masyarakat tidak siap itu hanya ditujukan pada syariat Islam? Padahal, benarkah masyarakat tidak siap? Ataukah yang tidak siap itu adalah orang-orang yang khawatir kejahatan dan kezalimannya terbongkar bahkan diadili? Yang kelima, anggapan adanya ragam pendapat tentang sistem politik dan pemerintahan Islam, sehingga Islam yang mana yang akan diterapkan? Alasan ini terlalu mengada-ngada, sebab realitas menunjukkan bahwa dalam sistem manapun sulit hanya ada satu pendapat saja, misalnya tentang sistem republik. Apakah presidentil ataukah parlementer? Bentuknya pun terjadi pro kontra. Apakah kesatuan atau otonomi daerah? Pendapat dalam sistem pemilihan pun berbeda-beda. Apakah pemilihan langsung? Lihat pendapat J.J. Ross, perwakilan distrik dan sebagainya. Realitasnya, perbedaan pendapat ini tidak menghalangi mereka menerapkan sistem demokrasi kapitalisme dalam berbagai bidang kehidupan termasuk politik. Lalu, mengapa adanya perbedaan pandangan tentang beberapa hal politik
dan sistem pemerintahan dalam Islam dijadikan sebagai dalih sekaligus kilah untuk tidak dilaksanakannya Islam sebagai syariat. Sebaliknya, mengapa untuk sistem selain Islam tidak diungkapkan alasan yang sama? Mungkin itu beberapa keberatan-keberatan yang dilontarkan. Jadi pada intinya tergantung kita bisa menyikapi hal-hal dengan bijak. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan juga mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari kami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.